Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 dengan tema model pembelajaran area high scope anak usia dini yang beranggotakan 3 orang. Adapun pemateri pertama yaitu Rizky Ananda Yunita, pemateri kedua saya sendiri yaitu Faslin Aspadilla, dan pemateri ketiga yaitu Nur Rahma. Baiklah, saya akan mempersilahkan Saudara Rizky Ananda Yunita untuk memaparkan PPT-nya. Dengan ini saya persilahkan. Baiklah, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya akan memaparkan materi tentang sejarah model pembelajaran high scope. High scope dibangun di atas penelitian dan studi longitudinal yang dimulai pada tahun 1962 untuk mempelajari dampak program anak usia dini pada kinerja anak-anak yang kurang beruntung di lingkungan Amerika Serikat yang dipimpin oleh David Weicker. High-Scope Foundation for Educational Research didirikan pada tahun 1970 dan versi pertama dari kurikulum diterbitkan pada tahun 1971. Sejak itu, yayasan telah melakukan banyak penelitian untuk memverifikasi efek positif jangka panjang dari program ini dan mengembangkan kurikulum High-Scope. Penelitian terbaru yang dilaporkan dalam kurikulum adalah konfirmasi ilmuwan penelitian otak baru oleh para pemimpin dunia, Shor dan lainnya tentang efek positif dari interaksi anak yang positif melalui pembelajaran aktif tentang perkembangan otak. High-Scope mengutip filosofi pendidikan John Dewey yang menggambarkan pendidikan sebagai proses sosial di mana berinteraksi dengan orang lain di lingkungan yang kaya sangat penting untuk pembelajaran yang lebih baik. Selain itu, menekankan interaksi antara latar belakang keluarga, komunikasi, dan lain-lain, dan kehidupan sekolah. Pengertian model pembelajaran area atau High-Scope. Pada model pembelajaran area atau High-Scope, anak diberikan kesempatan untuk memilih atau melakukan kegiatan sendiri-sendiri sesuai dengan minatnya. Model ini menekankan pada prinsip 1, memberi pengalaman pembelajaran bagi setiap anak. 2. Membantu anak membuat pilihan dan keputusan melalui aktivitas di dalam area-area yang disiapkan. Dan 3. Adanya keterlibatan keluarga dalam proses pembelajaran. Pembelajar model ini menggunakan 10 area. Dalam satu hari dapat dibuka minimal 3-4 area. Pada area yang dibuka disiapkan alat peraga dan sarana pembelajaran yang sesuai dengan RPPM RPPH yang telah disusun. Adapun ke-10 area tersebut adalah: yang pertama, area agama; kedua, area blok; ketiga, area berhitung atau matematika; yang keempat, area IPS; yang kelima, area musik; yang keenam, area bahasa; ketujuh, area membaca dan menulis; kedelapan, area drama; kesembilan, area pasir atau air; dan yang ke-10, area seni dan motorik. Salah satu contoh pembelajaran area yang saya ambil di sini adalah meningkatkan kemampuan motorik halus anak melalui permainan Lego Block. Kemampuan motorik halus menurut Sugiono adalah kemampuan yang gerakannya hanya melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu saja dan dilakukan oleh otot-otot kecil, seperti kemampuan menggunakan jari jemari tangan dan gerakan pergelangan tangan yang tepat. Sedangkan menurut Daeng, menyebutkan bahwa yang disebut motorik halus adalah aktivitas motorik yang melibatkan otot-otot kecil atau halus. Gerakan ini menuntut koordinasi mata dan tangan dan kemampuan pengendalian gerak baik yang memungkinkannya untuk melakukan kecepatan dalam gerakannya. Meningkatkan kemampuan motorik halus anak melalui permainan Lego Block. Permainan Lego Block, permainan yang memiliki kegiatan memasang, memadukan, membangun, dan menumpuk dalam menjadikan kreativitas dan motorik halus semakin berkembang. Lego Block merupakan salah satu bentuk alat permainan, pembangunan, dan alat
Main pembangunan berfungsi untuk mengembangkan aspek sosial emosional dalam hubungan dengan teman sebaya, meningkatkan bahasa dalam kemampuan berkomunikasi, meningkatkan kekuatan dan koordinasi motorik halus dan kasar, serta dapat meningkatkan perkembangan aspek kognitif seperti mengenal konsep, bentuk, pengetahuan, dan pemetaan. Peningkatan kemampuan motorik halus anak setelah diberikan tindakan melalui permainan Lego Block menunjukkan hasil rata-rata kemampuan motorik halus anak meningkat cukup signifikan. Peningkatan kemampuan terlihat dari semakin banyaknya anak yang sudah mencapai tahap mulai berkembang dan berkembang sesuai harapan. Jika dilihat di lapangan, sebagian TK menerapkan pembelajaran yang dijadikan dasar peningkatan motorik halus masih kurang terencana dan terprogram. Guru masih menerapkan pembelajaran yang bersifat konvensional seperti pembelajaran yang kurang memunculkan minat anak dan dengan kegiatan menyentuh, meraba, memegang bayi anak usia dini dapat dilalui melalui kegiatan bermain Lego Block. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas pemaparan materi yang dibawakan oleh Rizky Ananda Yunita. Selanjutnya, saya sendiri yang akan memaparkan materi saya. Baiklah, penerapan model pembelajaran area untuk meningkatkan perkembangan kognitif anak usia dini. Pendidikan anak usia dini merupakan suatu upaya pembinaan anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan dengan memberi rangsangan pendidikan untuk membantu tumbuh kembang jasmani dan rohani mereka agar memiliki kesiapan memasuki pendidikan dasar. Model pembelajaran merupakan sebuah bentuk pola yang dilakukan oleh seorang pendidik dan dalam menerapkan pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, pembelajaran di kelas akan disesuaikan sesuai dengan model pembelajaran yang akan diterapkan, sehingga anak mampu menganalisa pelajaran menjadi lebih paham. Salah satu model yang mampu tiga bahasa, ada drama, matematika, IPA, musik, seni atau motorik halus, pasir dan air, membaca dan menulis. Jadi model area ini mampu mengajarkan anak sesuai dengan tingkat kemauan anak dalam belajar. Model area juga dapat memberikan peluang kepada anak untuk memilih area-area yang diinginkan dalam belajar sesuai dengan minatnya, karena anak usia dini masih memerlukan kebebasan dalam belajar, sehingga dengan kebebasan tersebut, anak mampu mengoptimalkan pembelajaran sesuai dengan kriteria dan kemampuannya. Menerapkan pembelajaran dengan model area bertujuan untuk meningkatkan perkembangan kognitif pada anak. Baiklah, dalam proses pembelajaran dalam kelas, maka guru harus mampu menerapkan suatu model pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan minat belajar anak. Salah satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan minat belajar anak berupa model pembelajaran area. Hal ini dikarenakan model pembelajaran area merupakan salah satu model pembelajaran yang diterapkan di taman kanak-kanak. Model pembelajaran area bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang membangun suatu landasan dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang penting untuk menghadapi tantangan baik di masa kini maupun di masa yang akan datang, dan serta didasari pada keyakinan bahwa anak-anak tumbuh dengan baik apabila mereka dilibatkan secara alamiah pada proses belajar dan mendorong untuk bereksplorasi, bereksperimen, mempelopori, dan menciptakan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran sistem area ini adalah untuk memberi kesempatan anak untuk memperoleh berbagai pengalaman bermain dengan menggunakan berbagai alat atau sumber belajar dari memberi bantuan bimbingan pada saat diperlukan. Kegiatan pembelajaran pada anak yang berdasarkan minat atau area melakukan individual memiliki kegiatan yang sesuai dengan memilih kegiatan dengan minat dan keinginan. Adapun penerapan model pembelajaran area juga dapat meningkatkan kemampuan kognitif pada anak.
Perkembangan kognitif berhubungan langsung dengan perkembangan berpikir. Perkembangan berpikir anak yang harus dicapai salah satunya adalah dalam hal perkembangan berpikir simbolik. Pada perkembangan berpikir simbolik ini yang terjadi adalah anak-anak mulai menggunakan simbol-simbol ketika mereka menggunakan sebuah objek atau tindakan untuk mempresentasikan sesuatu yang tidak ada di hadapannya. Selanjutnya adalah memastikan pembelajaran area atau konten oleh siswa sekolah menengah dengan ketidakmampuan belajar. Baiklah, adapun tantangan sulit dihadapi siswa sekolah menengah dengan LD dan guru mereka sehubungan dengan partisipasi dan keberhasilan students ini di kelas pendidikan umum yang diperlukan. Baru-baru ini metode dan materi instruksional telah dikembangkan dan divalidasi untuk promosi keberhasilan siswa ini. Beberapa fokus pada bagaimana guru berpendidikan umum merencanakan dan mengajar khusus area konten mereka, yang lain fokus pada memberi siswa strategi yang mereka butuhkan untuk menanggapi secara independen tuntutan kursus mereka. Selanjutnya, banyak pendidik berjuang untuk mempersiapkan siswa dengan ketidakmampuan belajar untuk berhasil menanggapi tuntutan kurikulum yang berat di tingkat sekolah menengah dan sekolah atas. Besarnya tantangan ini tidak terrealisasi oleh temuan nasional longitudinal transition study Wenger, Black, Corby, dan Hewler tahun 1993. Dan tidak hanya presentasi siswa yang tidak profesional dengan drop out dari sekolah dibandingkan dengan populasi pendidikan umum, tetapi banyak dari students ini membuktikan beragam masalah di kinerja dan penyesuaian seperti tingkat kehadiran yang lebih tinggi, rata-rata nilai yang lebih rendah, dan kursus yang lebih tinggi atau gagal. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Itulah tadi hasil presentasi saya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Nur Rahma untuk memaparkan materinya. Dengan ini saya persilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok saya, yaitu model area atau Higgscope. Langsung saja, penerapan media pembelajaran sains pada anak usia dini. Merdeka belajar di era belajar di rumah. Anak usia dini merupakan sosok individu yang sedang menjalani suatu proses perkembangan dengan pesat dan fundamental bagi kehidupan selanjutnya, seperti yang tercantum dalam Tujuan Pendidikan Nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mendefinisikan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal, membutuhkan keterlibatan orang tua dan orang dewasa, serta akses layanan PAUD yang bermutu. Penerapan media pembelajaran sains merdeka belajar pada anak usia dini di era belajar di rumah. Yang pertama, untuk mengetahui proses pembelajaran bermain sains anak usia dini. Kedua, untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran bermain sains anak usia dini. Selanjutnya, metode bermain sains pada anak usia dini merdeka belajar di era belajar di rumah yang sinergis dengan strategi belajar sambil bermain adalah dengan melakukan penerapan berbagai metode untuk kepentingan pembelajaran dalam menumbuhkan kreativitas anak dan mengembangkan ide-ide yang kreatif, menumbuhkan rasa ingin tahu dan bisa memecahkan masalah. Amein dalam Ali Nugraha mendefinisikan sains sebagai ilmu alamiah dengan ruang lingkup zat dan energi, baik yang terdapat pada makhluk tak hidup. Dalam hal ini, sains lebih mengarah tentang alam sekitarnya yang dapat dieksplorasi. Menurut Nugraha, bahwa keterampilan sains adalah semua keterampilan yang akan digunakan untuk memperoleh, mengembangkan, dan menerapkan apapun yang berhubungan dengan sains, yang dapat diimplementasikan pada keterampilan mental, fisik, maupun keterampilan sosial. Menurut pendapat Piaget
dalam Nirani bahwa bermain kreatif terjadi pada tahap pra-operasional yang berlangsung pada usia 2-7 tahun. Pada usia ini, anak memiliki gambaran jiwa dan mampu mengakui dirinya serta dapat menggunakan simbol. Pembelajaran di PAUD harus memperhatikan tingkat kemampuan, kesiapan, dan perkembangan anak. Kebutuhan sensori motorik anak salah satunya didukung ketika mereka diberikan kesempatan untuk bergerak secara bebas, bermain sesuai keinginannya. Dengan berbagai jenis alat permainan yang mendukung setiap perkembangan anak, pentingnya kegiatan bermain bagi anak dapat membantu mencapai perkembangan anak secara maksimal baik fisik, sosial, emosional, matematika, dan seni. Dengan semua aspek perkembangan anak dapat mengembangkan kreativitas melalui bermain sains. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas pemaparan materi dari Saudari Nur Rahma. Baiklah, itulah hasil dari presentasi kami yang beranggotakan 3 orang. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.